Halo guys, kita ketemu lagi di channel YouTube Malto. Di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai dinamika hubungan antara Amerika Serikat dengan China. Kalau di video-video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan China. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perselisihan terbaru antara Amerika dengan China. Kali ini mereka berselisih paham mengenai Hong Kong. Lalu kenapa Hong Kong tiba-tiba menjadi sumber perselisihan baru antara Amerika Serikat dengan China? Jadi ceritanya baru-baru ini Kongres Rakyat Nasional China atau NPC ini menyetujui sebuah undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap Hong Kong. Undang-undang ini berisi tentang larangan kegiatan hasutan atau penghinaan terhadap pemerintah China dan juga pembasmian kegiatan terorisme, serta pelarangan campur tangan asing terhadap kegiatan nasional dari warga Hong Kong. Penyebab kenapa pemerintah China ini sampai mengeluarkan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong tidak lain adalah karena sepanjang tahun 2019 kemarin terjadi demo besar-besaran yang berlangsung selama hampir 7 bulan lamanya. Demonstrasi ini dipicu oleh rencana pemerintah China untuk memberlakukan rancangan undang-undang ekstradisi terhadap warga Hong Kong yang melakukan kejahatan di luar China untuk diekstradisi ke negara China terlebih dahulu. Dan akibat dari demonstrasi besar-besaran selama 7 bulan tersebut, ekonomi Hong Kong sepanjang tahun 2019 itu benar-benar rusak parah. Terbukti dari data ekonomi terakhir bahwa pada tahun 2019 saja ekonomi Hong Kong itu mengalami kontraksi atau minus pertumbuhannya sebesar 1,9%. Kontraksi seperti ini baru terjadi pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir. Nah, di sini masalahnya, negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Australia menganggap bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru yang dibikin oleh pemerintah China untuk Hong Kong ini telah melanggar janjinya pemerintah China untuk menjamin sistem demokrasi dan kebebasan di Hong Kong, yang sebenarnya ini termasuk dalam kerangka satu negara, dua sistem. Aturan satu negara dua sistem ini merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah China dengan Inggris pada saat penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China di tahun 1997 yang lalu. Dalam aturan satu negara dua sistem ini disepakati bahwa pemerintah China harus menjamin bahwa Hong Kong tetap akan dibiarkan untuk menjalankan sistem ekonomi, sistem perdagangan, pemerintahan, dan mata uangnya sendiri yang terlepas dari pemerintah China di Beijing. Aturan ini sendiri berlaku sampai 50 tahun lamanya, dari tahun 1997 dan sampai 2047 nanti. Seperti yang dibilang sebelumnya, kalau negara-negara barat ini bersikap keras dan menentang terhadap rencana pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional dari pemerintah China terhadap Hong Kong. Nah, ini bisa dilihat dari reaksi dari pemerintah Amerika Serikat itu setidaknya lewat Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo dan Presidennya Donald Trump. Mengenai pernyataan Trump tentang kebijakan ada selama ini yang dianggap menguntungkan Hong Kong, pemerintah Amerika Serikat ini akan meninjaunya kembali. Kebijakan apa sih sebenarnya yang dimaksud ini? Jadi pada tahun 1992, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah undang-undang yang bernama United States Hong Kong Policy Act atau Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat dan Hong Kong yang efektif pada tahun 1997 mengikuti dengan penyerahan Hong Kong pada China. Di dalam undang-undang tersebut, Hong Kong dianggap sebagai bagian otonomi dari China. Tetapi Hong Kong diperlakukan secara berbeda dalam hal perdagangan, bisnis, maupun ekspor-impor. Perbedaan perlakuan dari Amerika Serikat terhadap Hong Kong dengan China dalam hal perdagangan maupun bisnis ini nggak lepas dari kesepakatan antara China dengan Inggris di tahun 1997 tadi,
yang mana satu negara dua sistem itu. Karena Hong Kong dianggap sebagai entitas yang berbeda dari China. Karena kebijakan Undang-Undang Amerika Serikat dengan Hong Kong ini, kedua pihak baik Hong Kong maupun Amerika Serikatnya menikmati banyak dampak positif di dalam hal hubungan perdagangan dan bisnis. Contohnya adalah bagi warga negara Amerika Serikat menikmati bebas visa perjalanan apabila masuk ke Hong Kong. Lalu, untuk barang yang diperdagangkan antara Hong Kong dengan Amerika, banyak yang tidak dikenakan tarif impor sama sekali, atau kalaupun dikenakan, tarifnya itu sangat kecil. Lalu, ada beberapa teknologi-teknologi sensitif yang boleh digunakan di dalam Hong Kong selama pihak Hong Kong mematuhi peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pihak Amerika Serikat. Belum lagi, nilai tukar dolar Hong Kong dengan dolar Amerika Serikat itu juga dipatok. Sehingga ini memudahkan bagi para pebisnis dari Amerika Serikat apabila ingin bertransaksi di Hong Kong. Makanya nggak mengherankan kalau menurut data Kongres Amerika Serikat, setidaknya ada 290 perusahaan asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Hong Kong. Lalu, ada 434 perusahaan lainnya yang setidaknya memiliki kantor regional di Hong Kong itu. Belum lagi, kalau berdasarkan data yang diperoleh dari USTR atau United States Trade Representative, pada tahun 2018, perdagangan antara Amerika Serikat dengan Hong Kong itu mencapai nilai sebesar 66,9 miliar US dollar, baik dari segi import maupun ekspor secara total. Di mana ekspor barang dari Amerika ke Hong Kong itu mencapai nilainya sebesar 50,1 miliar US dollar, dan sebaliknya import barang dari Hong Kong menuju Amerika Serikat nilainya mencapai sebesar 16,8 miliar US dollar, yang berarti Amerika Serikat sendiri menikmati surplus perdagangan dari Hong Kong sebesar 33,3 miliar US dollar. Apalagi kalau ditarik ke data yang lebih ke belakang lagi, sejak tahun 2009 sampai 2018, Amerika Serikat itu menikmati surplus perdagangan dengan Hong Kong sebesar 297 miliar US dollar. Ini adalah surplus perdagangan terbesar Amerika Serikat dengan mitra dagangnya. Maka dari itu, kalau sampai Amerika Serikat benar-benar merealisasikan ancamannya untuk mencabut status spesial dari Hong Kong, akan ada dampak-dampak negatif ke depannya. Dampak pertama yang mungkin timbul dari hilangnya status spesial Hong Kong dari pemerintah Amerika Serikat adalah kemungkinan hilang juga pemberlakuan bebas visa bagi warga negara Amerika Serikat yang akan memasuki Hong Kong. Kalau bebas visa bagi warga negara Amerika Serikat ini hilang, ini tentu akan mempersulit bagi warga negara Amerika Serikat itu yang hendak bekerja atau berusaha di Hong Kong. Lalu dampak kedua yang akan mungkin timbul dari hilangnya status spesial Hong Kong ini adalah tarif impor untuk perdagangan antara Hong Kong dengan Amerika Serikat. Ini akan diberlakukan menjadi sama seperti kepada China, yang artinya Hong Kong akan mengimpor barang yang sama mahalnya seperti China mengimpor barang dari Amerika. Padahal kita tahu sendiri seperti data sebelumnya bahwa impor Hong Kong itu nilainya sangat besar terhadap Amerika Serikat. Dampak berikutnya yang mungkin bisa terjadi adalah peringkat investment grade dari Hong Kong ini bisa saja turun. Sebagai contoh, salah satu lembaga pemeringkat global yaitu S&P Global Ratings selama ini memberikan Hong Kong level AAA, yang artinya adalah level tertinggi dari peringkat investasi suatu negara. Ini karena Hong Kong terkenal dalam kemudahannya dalam berinvestasi dan berbisnis. Nah, kalau peringkat investasinya ini sampai turun, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan asing dan terutama dari Amerika Serikat ini akan berpikir ulang untuk tetap berinvestasi di Hong Kong. Mereka bisa-bisa cabut atau keluar dari Hong Kong. Kalau yang cabut dalam jumlah besar, bukan tidak mungkin akan ada kemunduran atau kolaps bahkan ekonomi Hong Kong itu. Dampak berikutnya yang akan terjadi kalau status spesial dari Hong Kong ini dicabut oleh Amerika Serikat akan mengenai negara China. Ini karena sebanyak 12% dari total ekspor dari China itu menuju
atau melewati wilayah Hong Kong. Yang artinya Hong Kong ini menjadi salah satu hub yang terpenting juga bagi China. Dengan kondisi demikian, pastinya banyak perusahaan ataupun individu-individu dari negara China ini yang beroperasi dan memutar uangnya di dalam wilayah Hong Kong. Yang berarti kalau sampai ekonomi Hong Kong ini jeblok, pengusaha-pengusaha asal China ini juga pasti akan terkena getahnya juga. Nah, kesimpulannya, kalau sampai status spesial dari Hong Kong ini benar-benar dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat, maka dampak negatif akan paling terasa itu tentu saja untuk Hong Kongnya sendiri. Lalu yang kedua, untuk China sebagai negara induknya Hong Kong. Tapi bukan berarti pihak Amerika Serikat tidak ikut merasakan dampak negatifnya. Ini karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang masih beroperasi di Hong Kong sampai saat ini. Dan juga masih ada 85.000 warga negara Amerika Serikat yang tinggal menetap di Hong Kong saat ini. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang mengenai hubungan antara Amerika Serikat dengan China yang semakin meruncing dan kali ini membawa-bawa Hong Kong ke dalam pusaran perselisihan mereka. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like and share video ini ya guys. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa dapat update-update terbaru dari channel ini. See you on the next video. Bye.